Rumah Mama Dede. Yuk, next Ibu lanjut. Ayo. Tim ini bajunya moka, Bu. Bener nggak tuh Mah? Mau Mah mananya Mah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mumun dari Masjid Al Amilin Serang, Banten. Oke banget Cemumun. Begini mah, galau mah. Ada apa ya. Cemumun? Begini mah, di Masjid Al Amilin, ibu-ibu majelis taklimnya ini mengadakan Jumat berkah. Ya. Jadi setiap habis sholat Jumat, kita membagi-bagikan nasi bok atau snack. Ya, yang saya tanyakan, siapakah yang berhak menerima nasi bok atau snack itu? Kalau habis sholat Jumat tidak ada masalah. Silahkan dibagi tuh yang habis sholat Jumat. Kan habis ibadah. Makan rame-rame di situ dekat rumah Cemumun. Atau misalnya kata imamnya, saya mah nggak usah, di rumah sudah masak. Nah misalnya tukang sampah, tukang beca, tukang ojek, itu dibagi mereka, tidak masalah. Yang penting niatkan sedekah karena Allah, pasti keluarga Cemumun semua yang ikut nyumbang dapat pahala yang melimpah ruah. Amin. Karena yang namanya orang sedekah niat ikhlas karena Allah, pahalanya banyak. Matalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam ayat ini Al-Baqarah 61, kalau orang bersedekah niat ikhlas karena Allah, pengen buat bukan pengen dipuji, maka orang tadi mendapatkan pahala ibarat satu pohon, satu butir numbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir. Dan lebih banyak dari itu. Makanya perbanyak sedekah, apalagi di hari Jumat. Amin. Karena itu Sayyidul Ayam, kepalanya, penghulunya ri. Tidak sedikit, maaf Cemumun dalam tanda kutip, orang yang banyak bersedekah. Misalnya punten, tukang bakso kalau yang pertama makan 10 orang pada hari Jumat gratis misalnya. Tukang-tukang dagang makanan, misalnya hari Jumat bagi sekian puluh bungkus gratis. Tidak sedikit kita dengar kabar dari mereka bisa umroh, bisa haji, kan di luar jangkauan akal sehat. Benar. Makanya soal rezeki jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Begitu Cek Mumun. Amin. Terima kasih, Mas. Mangga Cek Mumun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berarti artinya kita sebagai orang yang mau sedekah jangan pernah takut sedekah kita salah sasaran gitu ya Maya? Jangan. Niat kita sedekah, yang nerimanya orang mampu nggak masalah, dia pasti akan bersyukur, dia mencontoh kita. Gitu. Kadang-kadang kan kita suka gini mah, ada pengemis nih mah, mohon maaf ya mah, gara-gara ada informasi banyak pengemis yang memang ternyata di kampungnya kaya, jadi kita pas mau banyak tuh. sudah menjudge bahwa jangan-jangan dia cuma pura-pura. Nah itu dia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita niatnya sedekah, dapat pahala. Soal dia bohong-bohongan, urusan dia sama Allah emang gua pikirin. Lu mikirin urusan orang mulu kayak C1. Ya mah, saya ingin coba apa namanya? Meluruskan. Mengambil Iya. kira-kira apa yang ada dalam pikiran kebanyakan orang nih mah, ketika mendengarkan informasi gitu kan. Oke, apa yang kamu katakan benar. Betul. Kamu ambil contoh. Iya. Ini orang tukang minta-minta di Iya. Jakarta. Dia ada saudara mamah di Indramayu. Ternyata tetangganya dia, bininya 3. Nah, tuh mah. Tiap bininya punya rumah tingkat dan mewah. Nah, kalau kita sudah tahu betul siapa dia, jangan dikasih dia. Iya. Contoh nih, Du. Nih, ada orang minta-minta di depan rumah. Kita kasih. Kita kasih dia tuh. Iya. Begitu udah kita kasih, samping rumah mama kan kosong tuh, cuman kebun doang. Gitu. Berarti ngebohongin kita. Artinya kita tahu siapa dia. Dia ngibulin kita. Betul. Udah, jangan kita sesali yang udah kita berikan biar dapat pahala, tapi besok nggak usah dikasih gitu. Saya juga mulai besok gitu mah. Setiap ada orang lewat, saya kasih. Ada orang lewat saya kasih mah. Ya iya. Tapi pilih-pilih juga ya, enggak, Pak? bukan lu kagak ngerti sih. Nih dengerin. Rumah lu depannya jalanan. Iya, kalau nggak dikasih lewat lu digebugin RT. Orang lewat dikasih masa dilarang, kan sebelah rumah dia jalan. Kagak ngerti. Oh iya, maaf. Kirain kasih uang. Lemot ya. Ya maaf, Ma. Maaf, Ma. Iya. Iya, Ma.
Kebanyakan orang kan bilang kalau misalnya barang kita hilang mah, misalnya motor, kamera segala macam, banyak yang bilang lu kurang Sedekah sedekah lu, sih, gitu. kurang sedekah sih. Itu benar apa enggak sih, Mami? Belum tentu. Oh. Musibah itu 3. 1, ujian. Musibah itu adalah ujian buat kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat, jamaahnya bedu udah apal roji'unya doang. Yang namanya manusia, suatu saat siapapun kalian akan diuji. Perasaan takut, perasaan khawatir, cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati, berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa? Tiap ada musibah dikembalikan kepada Allah. Sabar asal dari Allah, kembali kepada Allah. Ini ujian. Harus lulus. Kalau lulus, derajatnya di hadapan Allah naik. Amin. 2, yang namanya musibah itu teguran. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aidikum wa yafuan katsir. Musibah yang menimpa kalian semuanya karena kesalahan kalian. Teguran. Teguran. Artinya kalau kita kena musibah jangan nyalahin orang. Lu sih, motor hilang. Bilang, apa yang kurang ya? Ya. Koreksi diri. Koreksi dulu, Di. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Introspeksi. Saya kurang sedekah nggak? Sombong aja di orang. Ada hak orang yang terambil nggak? Ya. Mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ajab. Tuh, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi itu adalah yang kemungkinan 3 tadi ya Pak ya. Betul. Kalau kita mendapatkan musibah. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.